Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa melanjutkan proses pembelajaran daring kita eh, secara terbatas melalui media online. Mohon maaf sebelumnya jika pada semester ini pemaparan materi belum optimal dari saya karena sebelum daring pada Allah saya Allah istirahatkan sejenak ya, saya sakit, tapi alhamdulillah sekarang sudah berangsur pulih dan mudah-mudahan kalian nih yang sedang sakit atau kurang baik bisa kembali Allah berikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan optimal. Oke, ketika saya ingin ngajar, daring ya, qadarullah lagi, kita ya online lagi. Tapi nggak apa-apa lah, kita optimalkan saja, sekalipun ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda dari pertemuan offline dan online. Oke, karena sebelumnya kalian sudah belajar mandiri tentang materi prakarya di semester 2, hari ini saya akan coba sedikit jelaskan beberapa materi dari teori bisnis model kanvas. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Kurang lebih skemanya seperti ini. Ya, BMC bisnis model kanvas nanti akan membangun sebuah pola. Pola ini akan menjadi desain atau rancangan usahanya kalian. Nanti akan masuk ke strateginya seperti apa. Terus nanti prosesnya seperti apa. Termasuk nanti prospeknya harus bagaimana. Dan itulah nanti yang akan mengantarkan kita kepada real actionnya harus seperti apa. Jadi sebelum kita benar-benar masuk ke action yang real, kita harus bahas dulu ini. Sehingga BMC ini bisa disebut bagian dari perencanaan, sangat bisa. Ya, jadi bagi kalian nih yang berminat menjadi seorang pengusaha atau ingin merancang sebuah produk atau ingin menciptakan sebuah produk atau ingin melakukan sebuah aktivitas, ya kita bisa melakukan bisnis model ini. Kenapa? Karena bisnis model ini yang akan membahas faktor internal dan eksternal aktivitas atau kegiatan usaha yang akan kalian rancang atau produk yang akan kalian buat. Oke, akan coba saya bahas satu persatu. Karena di sini ada 9 dan kita akan bahas sampai channel, saya akan bahas mudah-mudahan ya optimal di 3 dulu lah, 3 model bisnis kanvas ini. Oke. BMC adalah sebuah model bisnis yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi atau usaha atau produk kita bisa menciptakan, ya, memberikan dan menangkap nilai. Jadi ada 3 ya, ada menciptakan nilai, memberikan nilai, dan menangkap nilai. Nilai apa sih harus kita pegang? Nah, nilai dari ke-9 blok ini nanti yang mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Oke. Di dalam BMC, konsep bisnis harus sederhana, relevan dan mudah dipahami, tapi tidak terlalu menyederhanakan kerumitan juga. Tetap ya, yang rumit-rumit itu harus kita pecahkan, bukan sederhanakan. Biasanya kalau yang rumit itu bukan disederhanakan, tapi disepelekan. Ya, di sini mungkin lebih enaknya tidak menyepelekan kerumitan yang usaha gitu loh. Jadi kenapa tidak disepelekan? Karena ya sesuatu yang rumit itu pasti ada loh di dalam dunia usaha. Saya saja di dalam dunia industri makanan yang rumit-rumit itu ada, kayak bagaimana harus jadi gini, pekerjaan ini rumit tapi tidak boleh kita sepelekan, tapi bisa kita siasati. Ya misalkan kayak saya bikin satu resep, ya bagaimana teknik masaknya biar simpel, ya harus saya temukan gitu loh, tapi nggak disepelekan juga gitu loh. Ya tetap harus kita cari jalan keluarnya sehingga yang rumit ini bisa kita atasi. Oke, ini gambaran umumnya ada 9 ya. Yang pertama itu ada customer segment, yang kedua itu ada value proposition, selanjutnya ada customer relationship, ada channel. Ya ini yang akan coba kita bahas dulu. Sebenarnya sih saya pengen bahasnya sampai revenue, cuman revenue ini kan ada sedikit gambaran hitungannya ya, nanti aja lah setelah UTS ya, itu akan kita perdalami. Ada revenue stream, kayak activities, kayak partnership, kayak research, sama structure biaya itu nanti mungkin setelah UTS akan kita bahas. Intinya kita bahas dulu di customer segmentnya ini. Oke, di sini yang pertama akan kita bahas adalah customer segment. Nah, tadi kan harus menciptakan nilai.
Berarti di sini siapa yang akan kamu tolong gitu loh. Kenapa? Karena produk, usaha, kalaupun kamu kerja di sebuah perusahaan ataupun kamu mau berprofesi apapun, guru, dokter, pekerja sosial, aktivis sosial, jadi arsitek atau apa, pasti mereka akan berbicara apa yang kita layani dan siapa saja yang kita layani. Makanya siapa yang akan kamu tolong? Nah, kalau saya misalkan bergerak di industri makanan, siapa yang akan saya layani dan siapa yang akan saya tolong ya? Ada anak sekolah, ada ibu-ibu, ada pekerja yang sibuk, ada orang kantoran yang nggak mau masak dan sebagainya. Itu yang saya ciptakan. Jadi customer segmentnya jelas ya. Terus customer segment ini berbicara apa yang kamu tolong atau siapa yang kamu tolong. Di sini yang harus kita pahami adalah pelanggan merupakan inti dari sebuah aktivitas usaha. Pelanggan adalah faktor yang mampu memberikan keuntungan, profit, dan benefit jelas. Kamu jualan ya ada profitnya, ada keuntungannya, ada benefitnya juga. Apa benefitnya? Konsumen senang, kita pun senang gitu loh. Nanti kamu juga mampu membuat kelompok pelanggan berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku, dan atribut lainnya. Misal saya di industri makanan, ya saya cari orang yang suka makan, suka main, yang suka pedas, yaitu yang saya cari. Perilakunya atau misalkan atribut lainnya ya misalkan dari segi umur, dari segi kebiasaan, dari segi hobi dan sebagainya itu harus kita ketahui. Terus memahami dengan hati-hati spesifikasi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini hati-hati juga. Misal semua orang suka pedas suka, cuman usia berapa. Kadang nih kayak saya dulu ketika saya umur 20-an ya saya sangat suka pedas, tapi ketika masuk usia 28, 29 apalagi sekarang udah kepala 3 saya sudah mulai mengurangi. Jadi jangan semuanya diplot suka pedas itu sama gitu loh. Jadi beda-beda ya. Kamu misalkan suka fashion ya fashionnya kan harus diplot jangan sama. Kamu suka nulis, bikin buku, kamu suka ceramah. Jangan misalkan kamu ceramah sukanya humoris. Jangan semua ceramah humoris kamu terapkan di pengajian. Coba ceramah humoris kamu terapkan di Jumatan batal kan. Kenapa? Karena ya kita harus bisa memahami spesifikasi lingkungan, spesifikasi tadi who you help, siapa yang akan kamu tolong di sini. Jadi kita harus pahami juga konsumennya seperti apa dan seterusnya. Terus kebutuhan pelanggan memerlukan dan memperbolehkan penawaran yang berbeda jelas ya. Jadi nanti ada penawaran yang berbeda kepada pelanggan. Ada pelanggan diperoleh melalui saluran distribusi yang berbeda. Oke, benar. Kamu bisa dapat pelanggan itu kan beda-beda. Ada yang tahunya dari teman, ada yang tahunya dari Instagram, ada yang tahunya dari medsos, ada yang tahunya dari keluarga dan seterusnya. Pelanggan memerlukan jenis hubungan yang berbeda. Oke, saya misalkan kalau melihat tim saya nih kadang kalau mereka melayani anak kecil sambil bercanda, mereka melayani dewasa ya mereka agak lebih sopan, gak mungkin kan bercandanya terlalu berlebihan. Nah, ini yang memang harus kita sesuaikan. Pelanggan pada dasarnya memiliki profitabilitas yang berbeda, jelas tidak semua pelanggan itu mampu, makanya kita jangan merendahkan, jangan menganggap seorang dari sisi hartanya saja. Pelanggan bersedia membantu untuk aspek-aspek penawaran yang berbeda, jelas. Jadi nanti kita harus pastikan juga pelanggan ini mampu membeli produk kita atau enggak. Kenapa? Karena kita harus punya ukuran ke sana biar jelas nanti target pasarnya. Ya jadi nanti kita itu kalau bikin produk atau bikin usaha itu akan jelas target pasarnya ke siapa, ya kita menyesuaikan dengan itu. Ya makanya kan nanti di target pasar itu ada pasar menengah ke bawah, ada menengah ke atas. Oke. Customer segmen akan berbicara pasar massa, pasar yang besar. Ya, pasar ceruk, pasar tertentu kayak apa ya? Oh kayak sekarang lagi musim Korea itu ya pasar-pasar ceruk itu pasar-pasar terbatas. Misal kalau saya nggak suka Korea ya nggak suka we bawaan mau makan makanan Korea pun kadang aneh rasanya. Kalau kamu yang suka ya oke, enggak kok ini enak, kalau ini ciri khas Korea oke, nggak jadi masalah. Terus nanti ada tersegmentasi, ada kelompok kebutuhan yang berbeda, terdiversifikasi melayani dua segmen pasar yang berbeda. Kayak saya misalnya ada pasar anak-anak dan ada pasar dewasa. Ya, ini yang memang sedang saya seimbangkan. Ada platform banyak sisi melayani dua atau lebih segmen pelanggan yang saling bergantung. Nantilah ini masih lebih ke arah praktek ya harusnya ya, si customer segmen ini kita arahkannya. Cuman setidaknya kita sudah memahami bagaimana segmen pelanggan ini terbentuk.
Terus yang keduanya adalah tentang value proposition. Di sini adalah berbicara tentang proposisi nilai. Ya, di sini aktivitas yang mencoba memecahkan masalah-masalah pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Masih tetap siapa yang kamu tolong. Ya. Value proposition ini ada di seberangnya si customer segment. Oke. Value proposition adalah sebuah alasan yang membuat pelanggan beralih dari suatu produk ke produk yang lain. Jadi di sini berbicara nilainya. Aktivitas dalam memuaskan dan memecahkan masalah pelanggan. Gabungan manfaat dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan pelanggan dengan proposisi nilai yang berbeda. Proposisi ini dapat membuat produk yang sudah menjadi produk yang sama namun memiliki nilai yang berbeda. Misal saya produknya ayam goreng, apa sih bedanya ayam saya dengan KFC dengan Ricis? Ya saya pasti punya proposisi nilai yang saya coba ingin kirim ke konsumen saya. Karena saya pakai bahan baku yang kebanyakan sudah lokal, ya saya ingin menciptakan sebuah nilai bahwasanya saya menciptakan sebuah produk yang khas Indonesia banget. Makanya alhamdulillah beberapa komentar dari konsumen ada yang bilang KFC rasa kearifan lokal. Memang saya ingin coba mengantarkan itu. Jadi kalaupun rasanya beda dengan produk-produk yang sudah ada, ya sengaja. Karena apa? Saya ingin menyampaikan nilai bahwasanya ini loh produk yang saya pikir ini Indonesia banget. Kenapa? Karena bahan-bahannya sudah hampir 80% dari Indonesia. Makanya kan saya nggak berani bilang apa ya, produk ini dari luar, enggak. Makanya slogan saya Chickennya Indonesia, karena memang saya ingin mengantarkan rasa khas Indonesianya ini loh. Jadi rasa atong ya, rasa micin, rasa gurih itu memang saya tonjolkan. Kenapa? Karena memang itulah rasa dari ciri khas. Nanti kamu ya kalau sudah punya ini, oke, ada proporsi nilai. Kayak sekarang misalkan ada hijab-hijab kan ya, banyak kok hijab-hijab yang proporsi nilainya sudah Indonesia banget. Misalkan ada batik hijab, ada hijab batik, ada hijab yang ciri khas daerah, dan seterusnya. Apa itu untuk memunculkan proporsi nilai dari setiap produk yang sudah kita ciptakan. Oke, dari value proposition ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Pertama, nilai apakah yang akan kita berikan kepada pelanggan? Contohnya yang sudah tadi saya bilang. Di antara masalah pelanggan, manakah yang akan kita pecahkan? Misal kalau saya di bidang kuliner, ya masalah pelanggan satu itu lapar mau makan apa. Nah ini yang saya pecahkan. Kamu misalkan hijab, kamu misalkan suka ceramah, oke, orang-orang butuh ceramah nih, cuman ceramah di bidang apa yang harus kita lakukan? Kalau sekarang mungkin lagi musimnya bagaimana orang tetap mau berikhtiar, tetap mau beribadah di era pandemi misalnya. Ini harus kita bisa kembangkan arah sana. Terus kebutuhan pelanggan manakah yang akan kita penuhi dulu? Jadi jangan semuanya dipenuhi dulu, capek nantinya. Gabungan produk dan jasa apakah yang akan kita tawarkan kepada pelanggan? Misal saya bikin produk, bagi yang jauh bisa loh pesan lewat GoFood. Aduh mahal, bisa kok lewat driver lokal, dapat harga resto, kita tinggal pakai jasa kirim. Aduh mahal kene wae, bisa kok take away, dan seterusnya. Aduh udah jauh atau hoream, ya sudah, masalahnya di hoream. Kalau sudah hoream ya selesai. Ya semua juga kalau sudah hoream, kalau sekalipun jaraknya samping rumah, jaraknya beberapa langkah dari rumah, jaraknya ke depan gang, kalau kita hoream ya sudah selesai. Jadi nanti dari value proposition ini bukan kita menuruti semua keinginan konsumen, tapi kita memunculkan nilai kita sehingga nilai kita ini berdampak pada konsumen dan mereka mau atau berusaha ingin membeli produknya kita, ya. Karena tugas pengusaha itu bukan memanjakan konsumen tapi memenuhi keinginannya, ya. Kalau manja mah ya kita memenuhi kebutuhannya, kalau manja mah ya kita memenuhi keinginannya gitu loh. Jadi kita juga harus punya value-nya tadi, ya. Jadi kalau kita segala dipenuhi keinginan konsumen, jatuhnya kan produk kita nggak punya nilai nantinya. Karena apa ya, justru dengan ada nilai konsumen akan nyari produknya kita. Bagaimana tuh Ustaz kalau usahanya rintisan? Oke, rintisan itu berbeda. Rintisan bahasanya bisa promo, bahasanya bisa khusus, eksklusif nih, grand opening, kita ada gratis ongkir dan sebagainya. Itu kan promo di awal, tujuannya untuk menarik dan mengenalkan nilai yang sudah kita buat. Oke.
Dari value proposition ini ada sifat baru ya, ada kinerja atau layanan, ada penyesuaian, ada menyelesaikan pekerjaan, ada desain, ada merek, ada harga, ada pengurangan biaya dan risiko, ada kemampuan dalam mengakses, dan ada kenyamanan atau kegunaan produk yang kita rancang. Terus yang terakhirnya ini saya bahas dulu dari kayaknya sama dua dulu deh ya, ada sebentar ada channel. Oh iya ya, saya akan bahas dua dulu di sini ya. Jadi nanti minggu depan insya Allah kita akan dalami dari hal channel dan tadi distribusinya seperti apa. Di sini yang jelas ada hubungan antara segmen dengan nilai. Kita sudah punya target konsumen, nilai apa yang kita sampaikan. Kalau target konsumennya kalian menengah ke atas, otomatis nilainya pun harus eksklusif. Gak mungkin kita menyampaikan nilai-nilai eksklusif kepada segmentasi yang atas. Misalkan kenapa sih sekarang banyak produk yang pakai nama Sultan, misalnya ada bakso Sultan, ada minuman Sultan, ada bakso aci Sultan, ada hijab Sultan, ada martabak Sultan. Kenapa? Karena kita ingin mendekati atau menyosor segmen menengah ke atas ya. Ada juga misalkan beberapa produk yang memang punya nilai tertentu karena segmennya tertentu, is okay ya. Kalau saya misalkan di bakery kemarin belajar kursus roti itu karena rotinya roti menengah ke atas ya, kita pakai karena bahannya pun bahan berkualitas dari Jepang, kita khususkan rotinya namanya roti Jepang. Kenapa? Karena kita ingin menyasar segmen-segmen yang memang menjadi tujuannya produk kita di sana, sehingga kita pun akan mudah mencari pasar yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, jelas ya antara value proposition dengan segmentasi pasar. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengenalkan bagaimana target konsumen kita dengan apa nilai yang akan kita berikan kepada konsumen tersebut. Mudah-mudahan dua dari model ini yang saya mulai bahas itu bermanfaat untuk kalian, karena kalau terlalu banyak juga dari cepat bosan ya. Beda dengan di kelas kita bisa diskusi, kalau di sini lebih satu arah, tapi nggak apa-apa lah, kita optimalkan saja. Dan yang pasti untuk UTS ini kayaknya saya salah ngarahin deh. Intinya adalah keempat channel awal ini. Yang pertama itu adalah channel dari segmentasi pasar ya, terus segmentasi pelanggan, terus nanti ada value proposition, di situ nanti ada channel dan ada customer relationship. Nanti di minggu depan insya Allah akan kita coba bahas pendalamannya adalah customer relationship dengan channel atau saluran. Kenapa ini saya bahasnya dua-dua dulu, kan ini saling berkaitan satu sama lain. Customer segment kaitannya dengan value proposition. Bagaimana nih biar ini tes sama-sama nyampe ya, kita harus paham juga nanti ada channelnya, ada customer relationship-nya. Tujuannya adalah biar saling mengikat satu sama lain dan saling menghubungkan. Makanya di sini gambarnya ibarat kayak jembatan ya, satu sama lain saling menghubungkan. Oke, itu saja untuk materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya selalu, tetap gunakan waktu kalian untuk bisa bermanfaat di rumah dan lingkungan sekitar, membantu orang tua, jangan lupa sholatnya dan mengajinya. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti pembelajaran secara seefektif mungkin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.